semuanya sehat, amin. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan Kak Donada, Kak Caca. Nah, adik-adik semuanya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa, beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik semuanya ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik buat kami. Tuhan Yesus, tolong kami mau memuji, bernyanyi, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh, kami mau sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bernyanyi pujian untuk Tuhan. Nah, kali ini kita mau belajar lagu baru ya. Adik-adik semuanya ikuti kakak. Ini K. Oke? K. Oke. A. Tangannya di atas kepala. A. S. Goyang. S. I. Lompat. I. Baru H. Sama-sama yang kita ulangin ya. K. A. S. I. H. Sekali lagi. K. A. S. I. H. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi K. A. S. I. H. Teman Tuhan juga. Yuk adik-adik semuanya, kita masih mau bernyanyi lagi memuji Tuhan. Kita nyanyikan panjang dan lebar kasih Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus,
tepuk tangan lagi yang lebih kencang, lebih kuat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semua adik-adik dalam sikap berdoa, kita berdoa untuk cerita firman Tuhan. Semua masih dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya siapkan telinga saya, hati saya, pikiran saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong saya agar mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini, di minggu terakhir di bulan Agustus. Hari ini kita akan belajar tentang nelayan dan Tuhan Yesus. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima. Kita akan baca bersama-sama Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ayo kita baca bersama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan
perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita belajar tentang nelayan dan Tuhan Yesus. Siapa yang tahu apa itu nelayan? Ya, semua pintar. Nelayan adalah orang-orang yang menangkap, yang pekerjaannya menangkap ikan. Biasanya nelayan menangkap ikan di sungai juga bisa dan juga di laut. Nah, hari ini kita belajar mereka biasanya pakai perahu atau pakai sampan. Dan untuk menangkap ikan mereka biasanya pakai jala atau jaring-jaringnya yang mereka bawa untuk menangkap ikan. Nah, suatu hari Tuhan Yesus sedang berdiri di tepi pantai. Di tepi pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea. Pantai itu adalah pinggirnya laut ya. Jadi Yesus sedang berdiri di sana dan seperti biasanya ada banyak orang yang datang mengikuti Tuhan Yesus, mengelilingi Tuhan Yesus. Untuk apa mereka mendengarkan Tuhan Yesus, mengelilingi Tuhan Yesus? Yaitu untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Semua hebat. Dan bahkan biasanya Yesus selalu menyembuhkan orang-orang yang dibawa kepadanya, orang-orang yang sakit. Kemudian biasanya di tepi pantai itu ada nelayan-nelayan sedang menyandarkan perahunya ketika mereka sudah pulang dari menangkap ikan. Nah, pada waktu itu juga ada dua perahu yang sedang ada di tepi pantai. Dan nelayan-nelayannya, orang-orang yang menangkap ikan itu sudah turun dan sedang membersihkan jalannya yang mereka pakai untuk menangkap ikan. Dan biasanya mereka mungkin harus bersihkan, mungkin ada sampah-sampah atau apa yang tersangkut di jalan mereka, supaya ketika mereka pergi menangkap ikan, mereka bisa jalannya sudah bersih dan siap untuk dipakai. Biasanya mereka menangkap ikan pada malam hari. Nah, kemudian Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu itu yang adalah perahu orang yang bernama Simon. Kemudian dia bilang kepada Simon, dia minta kepada Simon untuk membawa perahunya agak sedikit ke tengah laut, ke dalam laut supaya dia mengajar dari situ. Biasanya kalau pada pagi hari angin itu berembus dari laut ke darat, sehingga ketika Yesus berbicara kepada orang banyak yang ada di tepi pantai itu, suaranya akan terdengar karena ada angin yang berembus membawa suara Tuhan Yesus. Dan Simon membawa perahunya agak lebih ke dalam lautan, di kayu ke dalam lautan, sehingga Yesus mulai mengajar dan orang-orang mendengarkannya. Dengan Yesus ada di situ,
Orang-orang yang di tepi pantai bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas dan bisa mendengarkan suara Tuhan Yesus. Sesudah selesai mengajar, Tuhan Yesus bilang kepada Petrus juga, katanya kepada Simon Petrus, bertolaklah, ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dia bilang kepada Petrus atau Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kemudian apa kata Simon, teman-teman, adik-adik semua? Simon bilang begini, oh Tuhan Yesus, oh Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi Guru tahu apa yang terjadi? Kami tidak mendapat ikan, kami tidak menangkap apa-apapun. Tetapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, karena Yesus yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kemudian, dan setelah mereka pergi dan menebarkan jalannya, mereka taat kepada apa perkataan Tuhan Yesus. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Wah, luar biasa. Mereka menangkap ikan yang sangat banyak sehingga jala mereka saking beratnya sudah mau koyak, sudah mau sobek. Kemudian mereka panggil teman-temannya yang ada di perahu yang lain supaya mendekat. Kemudian mereka pun datang. Setelah itu mereka mengisi kedua perahu itu. Teman-teman, saking banyaknya ikan, karena banyaknya ikan, perahu mereka sampai keberatan, hampir tenggelam. Nah, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah kalau Tuhan Yesus yang menyuruh dan kalau kita taat, maka keajaiban terjadi, hal-hal yang luar biasa terjadi. Ketika Simon Petrus, ketika Simon pemilik perahu, nelayan itu taat kepada Tuhan Yesus, yang tadinya mereka tidak punya ikan yang harus mereka bawa untuk dijual, untuk mereka mendapatkan uang karena pekerjaan mereka adalah penangkap ikan. Tetapi ketika mereka taat kepada Tuhan Yesus, bahkan hari sudah siang pun, ketika mereka menangkap ikan pun mereka dapat dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan lebih dari apa yang selama ini mereka dapat, walaupun mereka sudah menangkap ikan sepanjang malam. Nah, adik-adik semuanya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu bisa melakukan segala hal. Semua alam semesta ini adalah milik Dia. Ikan-ikan juga adalah ciptaan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus memerintahkan Simon untuk pergi ke laut yang lebih dalam lagi, membawa perahunya dan menebarkan jalannya di tempat yang lebih dalam lagi, adik-adik lihat apa yang terjadi. Simon dan teman-temannya mendapat ikan yang lebih banyak lagi. Karena apa? Karena Simon percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Simon taat kepada Tuhan Yesus. Mengapa Simon taat dan percaya? Karena Simon sudah mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin dia sudah mendengar Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, membangkitkan orang mati, membuat orang mati hidup kembali. Dan dia juga tahu bahwa, dan dia juga percaya bahwa Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Adik-adik semua, dari cerita hari ini, adik-adik harus semakin percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, kita percaya itu adalah Tuhan yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Kita manusia biasa tidak akan bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Simon dan teman-temannya yang sudah menangkap ikan sepanjang malam itu tidak dapat apa-apa, tetapi ketika Tuhan Yesus yang menyuruhnya dan mereka mentaatinya, mereka dapat ikan sangat banyak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menyuruh dan mereka mentaatinya. Adik-adik semua, mulai hari ini harus terus
percaya kepada apa kata firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan mentaati, taat. Apa kata Tuhan Yesus harus kita lakukan, itu namanya taat. Tidak ada alasan, tidak menunda-nunda, tetapi langsung lakukan. Seperti Simon ketika Yesus bilang, ayo bawa perahumu ke tempat yang lebih dalam, Simon membawanya. Ayo tebarkan jalamu, Simon menebarkan jalannya. Dan apa yang terjadi adik-adik semua? Mereka mendapat ikan yang sangat-sangat banyak. Tentu penghasilan mereka hari itu semakin banyak. Mereka bisa menjual ikannya, bisa membawa uang lebih banyak lagi untuk keluarganya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Biarlah kita semua terus percaya pada firman Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Saya mau taat kepada firman Tuhan, kepada apa kata Tuhan Yesus. Dan saya percaya saya akan diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya seumur hidup saya. Kita akan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian, menyertai adik-adik sekalian, menjaga dan memelihara adik-adik sekalian, memberkati adik-adik menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, pintar dan taat kepada firman Tuhan, taat kepada guru, kepada orang tua, dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang usia adik-adik semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.